Kali ini dengan saya Revalina dan rekan saya Vanessa, kami sebagai host. Hey Sobat Spentika, gimana kabarnya di rumah? Aku harap kalian semoga sehat selalu ya. Nah Rek, di video kali ini tuh kita bakalan kedatangan tamu yang beliau adalah sosok guru yang sangat inspiratif. Wes terasa kesuwen, langsung aja kita undang. Ini dia, Bu Rizka Damas Sadia. Halo Bu Rizka. Ya, halo Mbak Reva. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Reva bagaimana? Alhamdulillah juga sehat. Sebelumnya, terima kasih sudah mampir di studionya Spentikas hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kemudian kita bisa berbincang bersama di Spentikas ini. Iya. Nah Bu Rizka, kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama Ibu mengajar di Spentika? Saya sudah mengajar di Spentika sekitar 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun mengajar di Spentika. Boleh diceritakan Bu, kira-kira perjalanan sekolahnya Bu Rizka gitu? Oke, baik. Jadi saya sekolah itu TK-nya di TK Darul Hikmah gitu ya. Jadi ini perjalanan dari mulai TK ya, saya bercerita. Jadi TK di TK Darul Hikmah, terus kemudian SD-nya saya di SD Krian 4 gitu ya. Terus kemudian SMP Negeri 1 Krian, terus SMA Negeri 1 Krian. Terus kemudian kuliahnya di Universitas Negeri Surabaya UNESA. Jadi dalam perjalanan itu kurang lebih saya berada di sekolah negeri semua. Jadi ini produk dalam negeri saya ini. Jadi dari SD hingga perkuliahan saya berada di instansi sekolah yang mana milik pemerintah. Jadi saya sekolahnya di sekolah-sekolah milik pemerintah yang mana adalah sekolah-sekolah negeri seperti itu. Gitu ya. Jadi sama seperti kalian nih. Sekarang kan sekolah di mana nih? Di Spentika, Negeri 3 Krian. Itu. Jadi sama kan? Jadi sekolahnya sama-sama di sekolahan milik pemerintah. Jadi sekolah negeri seperti itu. Nah memang dari dulu apakah Bu Rizka ingin menjadi seorang guru? Nah, apakah saya bercita-cita jadi guru? Bagaimana menurut Mbak? Kalau di terawang-terawang gimana nih? Apakah saya memang passion dan terlihat memang cita-citanya dulu jadi guru atau gimana? Mungkin iya. Iya. Kalau belum Mbak bisa Reva? menerawang sih Bu, soalnya belum punya ilmunya. Oh gitu, belum punya ilmunya, jadi belum bisa menerawang. Oke. Jadi saya dulu itu sebenarnya bercita-citanya jadi dokter, bukan menjadi guru. Jadi sempat saya dulu dari peralihan ya, untuk memilih profesi itu peralihan dari SMA ke kuliah ya. Jadi disitulah titik dimana kita itu menentukan kita mau jadi apa gitu. Jadi dulu saya itu bercita-cita jadi dokter. Jadi pada saat SMA pemilihan jurusan itu saya itu selalu mengupayakan kalau enggak dokter ya pokoknya kesehatan deh gitu. Berarti Bukan bidang kesehatan. iya, gitu. bidang kesehatan. Dulu tuh pengennya di bidang kesehatan. SMA-nya SMA jurusan IPA. Jadi dulu pengennya berada di kedokteran, kalau enggak ya kesehatan. Entah itu kesehatan masyarakat, entah itu farmasi, hal yang seperti itu ya. Tapi dalam perjalanannya gitu ya, ternyata takdir saya tidak di sana gitu. Saya sempat dulu itu pernah ospek di Universitas Airlangga. Jadi saya dulu pernah keterima di UNER, sudah sempat ospek. Terus kemudian saya memilih akhirnya dengan orang tua itu memilih untuk kemudian menentukan kira-kira melanjutkan UNER atau Pindah lanjut di UNESA UNESA. gitu. Jadi di titik itu akhirnya berdiskusi dengan orang tua, dan karena yang di UNER itu D3, yang di UNESA itu S1, jadi milih yang S1-nya. Jadi S1 saya pilih S1 Pendidikan Biologi. Ini sudah didiskusikan dengan sangat matang dengan orang tua, agar apa ya, itu tadi perlu adanya komunikasi ya antara kita dan orang tua juga. Betul sekali. Dengan komunikasi itu akhirnya kita kan terbuka ya. Gimana? Jadi nanti kalau akhirnya saya nggak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, itu nggak menyesal gitu, karena malah nggak enak gitu. iya, jadi
apa-apa yang sudah didiskusikan tuh akhirnya menjadi keputusan bersama. Jadi tidak menyalahkan nantinya bagaimana, itu tidak ada saling menyalahkan antara kita Iya. dan orang tua. Jadi sudah setuju nih, ya sudah S1 pendidikan biologi, lanjut kayak gitu. Jadi akhirnya banting setir dari UNER, ospek lagi di UNESA. Jadi ya itu tadi, cita-citanya tidak jadi dokter, tapi akhirnya jadi guru. Ya semoga nanti ini, semoga murid-muridnya lah yang akan melanjutkan cita-cita saya. Barangkali Iya. Mbak Reva atau Mbak Vanessa yang nanti akan menjadi seorang dokter, gitu ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya Bu, ini kan tadi katanya Bu Rizka udah 4 tahun nih ngajar di Smentika. Itu kok Bu Rizka banyak sekali dapat penghargaan. Itu gimana sih Bu caranya? Tipsnya gitu Bu mungkin. Oke, tips dapat penghargaan. Sebenarnya saya hanya menikmati peran saja gitu ya. Jadi ketika saya di sini sudah akhirnya gitu ya. Tadi kan sudah tahu ya bahwa saya tidak Iya. cita-citanya bukan jadi guru. Tapi Iya, ketika sudah berada di titik ini, ketika sudah berada di titik di mana saya ya sudah takdirnya adalah menjadi guru. Jadi di situ saya harus bisa menerima dengan utuh bahwa saya dengan lapang dada bahwa saya memang kodratnya, takdirnya adalah menjadi guru. Sehingga di sana saya mencoba untuk menikmati peran. Jadi Iya. ketika saya menikmati peran itu gitu ya. Jadi ketika ada beberapa mungkin ya ditawari oleh kepala sekolah untuk mengikuti beberapa kompetisi, beberapa perlombaan yang mana itu di taraf guru gitu ya. Saya selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi tadi karena sudah menikmati peran, terus kemudian apa-apa yang dilakukan, peran apa saja yang dilakukan itu dinikmati sehingga hasilnya bisa maksimal gitu. Jadi sebenarnya saya nggak pernah berekspektasi untuk kemudian ketika mengikuti lomba, kita mengikuti kompetisi seperti itu berekspektasi untuk juara, tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Jadi saya selalu mengupayakan diri saya berada di seorang murid yang selalu belajar. Iya. Jadi menjadi seorang pelajar sepanjang hayat yang mana meskipun sudah menjadi guru tapi tetap kita itu harus tetap selalu belajar seperti itu. Jadi disitulah akhirnya saya itu memaksimalkan gimana ya cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik, bukan untuk menjadi juara. Iya. Mendapatkan hasil yang terbaik apapun nanti hasilnya ya. Jadi ketika kita mengikuti sebuah kompetisi itu analoginya kita itu sedang melepaskan anak panah. Jadi kalau kita main ini ya panahan ya, Iya. jadi kita melepaskan anak panah terus kita sampai tujuan atau tidak itu kan sudah di luar kendali kita Iya. ya. Jadi kita itu hanya mengusahakan yang terbaik, kita sudah fokus, sudah mau melepaskan anak panah itu. Sampai ke titik yang kita inginkan atau tidak itu sudah di luar kendali Itu kita. takdir gitu ya. Itu takdir. Tapi sebelum itu kan kita harus berusaha Iya. membuatnya fokus, membuat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya itu tadi. Mungkin nanti ya Mbak Reva atau Mbak Vanessa gitu ya dihadapkan dengan sebuah perlombaan atau kompetisi apapun itu gitu ya. Iya. Jadi fokuslah di usahanya. Fokuslah pada prosesnya gitu ya. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Gitu ya. Jadi lepaskan anak panah itu dan sudah tawakal saja ya. Jadi wes pasrahkan apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Itu yang paling Iya. penting dalam mengikuti kompetisi atau kegiatan apapun. Selalu lakukan yang terbaik, hasilnya sudah dilepaskan. Apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Baik. Kalau juara itu bonus, tapi kalau enggak it's okay, enggak apa-apa gitu ya. Bisa dicoba lagi. Iya, betul sekali, bisa dicoba lagi. Setidaknya kita sudah punya pengalaman itu, Iya. yang mana teman-teman kita nggak dapat. Iya. Nah itu kan, itu yang paling penting. Iya. Jadi apa sih yang membuat kita berbeda dengan teman-teman kita, gitu kan? Jadi value apa sih yang berbeda? Nilai-nilai apa yang ada pada diri saya yang berbeda dengan teman-teman kita? Itu kan yang paling penting, gitu kan? Berarti harus benar-benar bersikap optimis dulu. Iya. Iya. Bersikap optimis ya. Jadi apapun yang dihadapi gitu ya, coba aja dulu. Iya. Coba aja dulu, eksplor aja dulu. Barangkali di situ ada skill kalian, di situ ada passion kalian ada di situ. Kalau nggak Iya. nyoba, nggak bakalan tahu tuh. Ya jadi ya wis coba aja dulu, hajar aja dulu. Nanti perkara hasil urusan nanti. Ya gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Bu Rizka mengajar di Spentika ini masuk bidang apa, Bu? Kayak boleh
Beritahu. Jadi saya di Spentika ini awalnya saya dulu lulusan S1 pendidikan biologi. Iya. Karena di sini SMP, jadi SMP itu nggak ada tuh mata pelajaran biologi, adanya nggak mata ada. pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam gitu kan. Nah, dalam prosesnya saya masuk sini guru IPA gitu ya. Dalam prosesnya saya guru IPA. Terus kemudian mengikuti berbagai macam seleksi tingkat kabupaten gitu-gitu ya, terkait penerimaan guru gitu. Terus kemudian ya ini di luar kendali kita semua ya. Apa-apa kan kita tadi yang kita itu selalu mengusahakan yang terbaik terkait hasil dulu. Iya, mencoba dulu terkait hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi dulu saya di sini IPA. Kemudian saya daftar P3K, di situ ada pemilihan bidang gitu ya. Tapi untuk saya sendiri tidak ada pemilihan itu. Jadi otomatis di situ di dalam sistem saya itu langsung terpilih sebagai guru prakarya. Prakarya dan kewirausahaan, bukan guru IPA. Gitu ya. Jadi di situ saya punya pilihan, saya lanjut tesnya atau tidak. Itu kan. Dalam hidup kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Mau lanjut itu atau nunggu nanti, nunggu sesuai dengan mata pelajaran saya, mungkin IPA gitu ya, yang kita inginkan. Tapi di situ akhirnya saya memilih untuk ya sudah saya coba dulu. Barangkali ini adalah takdir terbaik saya menjadi guru prakarya dan kewirausahaan. Ya, tapi itu tadi dalam prosesnya kita kan ya tadi bertawakal dengan apa-apa yang memang sudah ditakdirkan, ya sudah kita lakukan yang terbaik. Akhirnya saya memilih untuk lanjut tes di bidang prakarya dan kewirausahaan. Dan saya diterima di situ. Jadi saya officially di SMP Negeri 3 Krian adalah guru prakarya dan kewirausahaan, bukan guru IPA. Tapi di sini saya masih ngajar IPA dan prakarya. Tapi dalam prosesnya ini bisa diintegrasikan nih. Jadi setiap ilmu itu bisa diintegrasikan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya gitu. Jadi ketika saya ngajar prakarya gitu, nggak serta-merta ya wis prakarya saja gitu. Tapi di situ ada komponen-komponen yang saintis gitu ya, yang kemudian diintegrasikan dalam bidang prakarya gitu. Kayak contohnya kemarin kakak itu saya minta untuk membuat telur bebek. Oh, eksperimen telur Iya, bebek telur asin gitu. ini ya. Iya, Dok asin. Ya, telur asin itu enggak serta-merta ya wis buat gitu saja. Iya. Karena dalam IPA itu ada yang namanya percobaan. Jadi telur asinnya itu ada yang rasa-rasa. Jadi ada yang rasanya asin, terus kemudian ada yang diberi rasa pedas. Wow. Dengan rasanya. Jadi mereka Unik tahu. berarti. Iya, jadi Iya. itu tadi ya ketika kita melaksanakan peran dengan sepenuh hati gitu ya, meskipun tidak sesuai dengan keinginan saya sebelumnya gitu kan, tapi Iya. tetap saya bisa mengintegrasikan antara prakarya dengan IPA. Jadi percobaan IPA. nih kakak-kakak kalian, gimana ya rasanya kalau telur asin itu enggak asin saja, pakai Ada rasa yang lain, pedas. ada yang pedas gitu-gitu. Terus kemudian tekniknya beda-beda, ada yang beda-beda. Jadi ada yang tekniknya pakai batu bata itu ya. Batu-bata Oh, Ya, yang di ada yang pakai itu. tanah liat. Iya. Terus kemudian ada yang pakai direndam dengan air. Jadi beda-beda itu tekniknya. Jadi percobaan. Jadi nggak hanya prakarya membuat telur asin ya sudah. Alat bahannya ini, cara kerjanya seperti ini, tidak seperti itu. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk exploring gitu. Iya. Jadi mau percobaannya kayak gimana? Entah itu di bidang rasanya, di tekniknya, atau di bidang apa yang lainnya, kayak gitu-gitu. Jadi ada sense of apa ya, percobaannya di sana itu tadi, yang mungkin akhirnya tertarik untuk ternyata kalau seperti ini seperti itu ya, kalau kayak gini kayak gitu ya. Jadi ada itu, ada penemuan-penemuan baru, ada pengalaman-pengalaman baru yang akhirnya didapatkan ketika belajar prakarya. Yang tidak hanya sekedar prakarya begitu saja, tapi ada integrasi dengan mata pelajaran lainnya gitu. Kalau boleh tahu hobi Buriska apa? Hobi, kalau bicara hobi, kalau Mbak Vanessa apa nih? Aku membaca buku. Membaca buku gitu. luar biasa. Buku apa aja? Ya seperti novel, komik. Kamu berarti sering ke perpustakaan nih? Ya lumayan sering kalau Lumayan waktu sering. jam pelajaran Waktu jam pelajaran sering ke perpustakaan. Mbak Reva apa nih? atau Kalau waktu aku jam suka istirahat. menggambar, terus Menggambar. suka juga membaca.
suka juga membaca. Ya, bagus juga membaca itu dasar ya, basic skill yang literasi. Banyak- gitu. Banyak Literasi. anak-anak zaman Gen Z Gen Z ini ini lebih memilih untuk mainan gadget Iya, bermain daripada membaca buku. Iya, Ya. itu sangat meresahkan ya. Iya. Apalagi kalau sudah ketergantungan. Iya, Ya, apa? kecanduan dengan HP Kecanduan nggak bisa. dari kecil. Iya, gitu. nggak bisa lepas tuh dengan yang namanya HP. Ya bagus sekali Mbak Vanessa dengan Mbak Reva memiliki hobi membaca. Dan itu yang sangat penting untuk dimiliki oleh anak generasi zaman sekarang nih. Iya. Ya, jadi kalau saya ditanya hobinya apa, sebenarnya saya tidak cukup spesifik ya. Saya tuh cukup suka exploring hal baru. Gitu. Jadi kalau ditanya hobinya apa, ya itu tadi mengeksplor hal-hal yang baru kayak gitu. Jadi membaca suka. Saya suka beli buku terus di Gramedia gitu ya. Iya, Saya di Gramedia. sering kali kalau ke Sidoarjo terus kemudian ada kegiatan apa di Sidoarjo, pulang-pulang itu selalu bawa satu buku gitu, selalu mampir ke Gramedia terus kemudian beli satu buku kayak gitu. Jadi memang itu tadi membiasakan diri untuk berliterasi ya. Jadi kalau bicara hobi, dulu saya pada saat kuliah itu sering kali mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Oh, tahu. Ya, jadi kalau lomba karya tulis ilmiah kan harus punya banyak referensi nih. Iya. Ya, otomatis akhirnya saya harus punya banyak referensi. Iya. Kalau nggak dari buku ya dari e-book yang ada di internet, terus dari jurnal-jurnal kayak gitu-gitu. Jadi saya cukup suka exploring di membaca kemudian menulis kayak gitu. Jadi saya suka exploring di sana. Jadi bisa dibilang hobi, bisa juga gitu ya. Jadi menjadikan kebiasaan. Jadi ketika lulus kuliah pun ada lomba untuk guru karya tulis ilmiah best practice gitu ya. Jadi Langsung saya ikuti aja. Iya, ikuti aja. Karena apa? Sudah terkebiasaan dulu Iya, ketika dari kuliah gitu. Iya, ketika kuliah. Kuliah itu. Ketika kuliah saya sering ikut lomba karya tulis ilmiah. Jadi ketika ada lomba karya tulis, saya hajar aja, coba aja hasil Udah urusan biasa nanti. gitu Udah ya. biasa gitu kan. Itu kira-kira yang Bu Rizka beli itu buku tentang apa sih, Bu? Mungkin genre apa gitu? Oh iya. Kalau saya lebih ke genre yang motivasi, terus kemudian self awareness kayak gitu-gitu. Jadi tentang bagaimana kita bisa memberikan pemberdayaan pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi gimana kita bisa meningkatkan skill kita, hal yang seperti itu. Jadi kayak growth mindset, terus kemudian you do you itu, terus kemudian filosofi teras, lebih ke filosofis sedikit juga. Saya juga suka ini ya, filosofi teras itu saya juga baca. Kira-kira hal yang seperti itu. Jadi genrenya lebih ke motivasi ya, jadi self awareness, hal yang seperti itu. Berarti tentang buku pengembangan diri lah gitu. Iya, betul sekali, buku-buku pengembangan diri gitu. Oh iya Bu, ini juga dengar-dengar Bu Rizka itu pernah ketemu sama profesor dari Universitas Harvard. Itu gimana sih Bu ceritanya? Ya, jadi kalau cerita tentang Harvard ini kan, tadi kan saya ceritanya saya sekolah di negeri terus ya. Iya. Jadi kalau dari Harvard University ini ya tadi ya mencoba saja gitu ya. Jadi awalnya saya coba-coba tuh ada penawaran beasiswa short course, micro credential namanya ya. Jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan LPDP itu ada beasiswa micro credential short course untuk kuliah pendek gitu ya di Indonesia, tapi yang menyelenggarakan adalah Harvard University. Jadi Gitu. yang menyelenggarakan itu dari luar tapi kuliahnya di Indonesia. Iya. Iya. Jadi yang menyelenggarakan dari luar, kuliahnya di Indonesia secara online gitu. Terus kemudian setelah proses itu berjalan, di akhir kegiatan itu ada perkuliahan secara langsung nih, direct. Jadi saya diminta untuk ke Jakarta, terus kemudian dosen dari Harvard University-nya ke Jakarta. Jadi kita ketemu di Jakarta untuk kemudian belajar secara langsung. Jadi profesornya ini namanya Profesor David Malan gitu ya. Beliau adalah profesor di bidang computer science gitu. Jadi di situ memang program micro credentialnya ini belajar terkait mengenai ilmu komputer gitu ya, programming dan semacamnya. Coding gitu. Yes, betul sekali, tentang coding gitu. Jadi di situ akhirnya saya punya pengalaman nih, Mbak.
gitu ya, pengalaman untuk kemudian bagaimana ya pendidikan gitu ya, pendidikan yang diberikan oleh Harvard University itu bisa berdampak kepada yang lainnya, dan dampaknya nggak hanya di negaranya saja gitu ya, Iya, tapi di negara lain. iya di negara lain akhirnya punya impact juga gitu-gitu. Jadi itu tadi saya mencoba untuk exploring new things gitu kan. Saya orang IPA dulu, S1 pendidikan biologi, terus kemudian ngajar prakarya. IPA, terus kemudian jadi guru prakarya, tapi pengen belajar coding gimana caranya kan gitu kan. Terus kemudian ada kesempatan itu saya mencoba gitu. Jadi itu tadi, dari mencoba-coba akhirnya saya tahu bagaimana sistem pendidikan yang Harvard University bisa berikan kepada negara lain gitu. Jadi dulu itu kalau boleh cerita, saya dulu itu pernah ngajar di international school. Ya, jadi ketika PPL gitu ya, ketika PPL, jadi sebelum lulus kuliah, kalau jadi guru itu sebelum lulus kuliah itu harus praktek ngajar dulu tuh. Iya. Saya praktek ngajar di international school gitu ya. Jadi Di mana, kalau boleh tahu itu di mana? saya di singkatannya itu SIS, Singapore International School, di Wow. Jakarta. Tapi di Jakarta dia, base-nya di Jakarta. Cuma namanya aja. Ya, tapi memang itu adalah sekolah dari produknya mereka gitu. Iya. Tapi base-nya ada di Jakarta, Jakarta. gitu ya, Singapore International School. Nah, di situ saya juga akhirnya tahu, oh ternyata gini ya rasanya ngajar anak-anak yang dari luar negeri. Jadi beda loh, Mbak. Beda loh ketika saya ngajar di sini dengan ngajar mereka. Bedanya apa? Bedanya dari ya bahasa otomatis ya. Otomatis pakai bahasa Inggris tuh. Iya, Kalau Soalnya ngajar kan di negeri luar gitu. Iya, pakai bahasa Inggris. Dan itu anak-anaknya nggak ngomong bahasa Inggris semua. Ada yang dari negara yang lainnya. Jadi ada yang belum bisa bahasa Inggris juga ada. Gitu. Jadi dari berbagai macam negara itu sekolah di situ. Terus kemudian memang harus punya basic bahasa Inggris. Meskipun belum lancar. Jadi mereka punya apa ya, standar biar bisa masuk ke sekolah itu harus ada basic bahasa Inggrisnya. Jadi itu tadi, keterampilan dalam menyampaikan pendapat ini sih yang mungkin perlu saya garis bawahi. Jadi anak-anak di sekolah internasional itu ketika saya minta untuk berpendapat itu royoan tuh, rebutan, pengen menjawab. Tapi kalau di sekolah kayak gini nih ya, jadi sekolah negeri kayak gini tuh kayak tangannya tuh disimpan malahan. Takut untuk Jarang, mengekspresikan jarang banget pendapatnya. anak yang bertanya. Betul. Jarang sekali untuk bertanya. Karena apa itu tadi loh, mungkin ya kalau ini boleh berpendapat, mungkin karena pengaruh ini tadi, gadget tadi. Pada gadget gitu. Pengaruh. Iya, betul sekali. Jadi tidak punya referensi untuk kemudian bisa mengelaborasikan apa yang saya tanyakan. Iya. Pendapatnya seperti apa, bingung. Karena apa? Tidak punya banyak referensi. Ya makanya itu pentingnya membaca, literasi itu di situ. Jadi bagus sekali kalau Mbak Rewa dan Mbak Vanessa itu sering kali ke perpus untuk membaca. Apapun itu deh, baca aja sih. Itu akan menambah kosakata referensi yang ada dalam otak kita, sehingga kita ketika kita ngomong berpendapat itu mudah karena sudah punya tabungan nih. Iya. Di otak ini sudah punya tabungan ilmu sehingga bisa disampaikan dengan baik ketika hal itu diperlukan. Iya. Nah, kalau nggak terbiasa kayak gitu ya wis Diam ngomong aja. saja, untuk ngomong saja aja bingung. Soalnya nggak punya referensi tuh. Nah, itu sih pentingnya di situ deh. Apa adanya aja gitu. Iya. Ya, jadi itu loh. Itu yang tadi yang perlu untuk kita itu bersama-sama ya. Jadi di luar negeri itu kayak gitu tuh. Kita harus kayak gimana nih? Iya. Jangan sampai kita ketinggalan gitu kan. Iya. Jadi yuk bagaimana bersama-sama untuk bisa bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu kan. Iya. Menurut Bu Rizka, anak sekarang ini sama Yang bisa Gen disebut Gen Z itu Iya. sama Gen Alpha itu apa sih, Bu? ya, Gimana gitu? menurut Bu Rizka, Gen Z sama Gen Alpha ya. Mbak ini Gen apa? Generasi apa nih? generasi Gen Z. Gen Z. Generasi Iya. happy. Generasi happy. Iya. Soalnya wali kelasnya happy. Iya. Jadi kalau saya biasanya ini ya mau memberi motivasi anak-anak, memberi nasihat ke anak-anak ketika di kelas gitu ya, bahwa anak generasi Z itu seringkali disebut sebagai generasi strawberry. Tahu Wow. strawberry kan? Tahu? Tahu. Kenapa kok bisa disebut gitu, Bu? Iya, kenapa kok bisa gitu ya? Padahal strawberry itu warnanya apa? Merah. Merah. Cantik kan? Cantik. Iya, anak Gen Z cantik-cantik, ganteng-ganteng.
Iya Lumayan. kan? Iya. Lihat aja sekarang make upnya gimana. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi lebih cantik dan lebih keren-keren gitu lah Iya. ya. Jadi dianalogikan sebagai strawberry yang mana Iya. berwarna merah, cantik, menarik. Pokoknya wis luar biasa gitu ya. Secara appearance, secara fisik gitu. Terus kemudian kalau kita tekan, kalau kita remas, Iya. strawberry itu kayak gimana? Iya, Hancur. Hancur. Lembek, iya, lebur gitu. Lembek. Nah, generasi Z dianalogikan seperti itu. Jadi kalau dapat tekanan, dia itu mudah sekali untuk marah, untuk nangis. Iya. Jadi tidak cukup tangguh. Mentalnya belum terbentuk. Ya, mentalnya lembek, mentalnya mudah hancur, tidak Ya. cukup tertantang, tidak cukup punya sisi yang mau menantang diri sendiri, jarang sekali ada gitu untuk anak Iya. generasi Z. Gitu apa enggak? Betul apa enggak kayak gitu? Iya, Bener sih. benar Bener. juga. Tangguhan gen alpha. Gitu. Jadi ininya apa namanya? Keterampilan untuk menghadapi masalah itu sangat mentalnya itu sangat Ke bawah. iya. Jadi mentalnya itu jatuh gitu ya. Jadi ketika dihadapkan dengan masalah, aduh, aku iki ternyata gak iso. Iya. Jadi mudah sekali menyalahkan diri Mudah sendiri. untuk overthinking. Yes, gitu. betul sekali. Mudah sekali untuk overthinking. Ya enggak, Mbak Vanessa? Iya. Mudah sekali untuk overthinking. Jadi apa-apa dipikirkan dengan matang. Terus kemudian, wis kayaknya enggak deh. Aku enggak gitu deh. Aduh, aku enggak bisa kayak gitu deh. Dihadapkan dengan berbagai macam. Ada kompetisi. Ada kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Baca tuh ketentuannya. Aduh Bu, kok ribet sekali ya. Kok wes saya nggak jadi weh Bu, saya mundur aja. Nah, ini Langsung nggak padahal belum semangat dicoba. gitu. Betul. Nah itu, jadi Belum dicoba. Nah itu perlunya kita untuk kemudian membalikkan itu semua. Generasi Z yang mana punya ketangguhan, punya perseverance ya. Jadi ketangguhannya itu teruji dengan baik sehingga ketika dihadapkan masalah itu dia bisa dapat mengatasi masalah itu dengan baik. Itu sih yang perlu untuk Gen Z olah zaman ini ya. sekarang, Heeh. Jadi Seperti itu sih kalau boleh nitip nasihat untuk generasi Z yaitu tadi jangan mudah kemudian menyalahkan diri sendiri, dan merasa jangan mudah putus asa. iya dan jangan merasa bahwa bersalah gitu. iya diri saya itu wes gak ada apa-apanya dari orang lain, selalu menyepelekan dirinya sendiri, Iya. merasa Iya. saya nggak punya apa-apa dan lain sebagainya. Dan orang lain tuh orang yang Bagus bagus gitu. dan lain sebagainya. Iya. Dan mudah overthinking sehingga yaitu tadi harusnya kita membalikkan itu semuanya. Aku bisa kok seperti mereka, bahkan lebih baik dari mereka. Iya. Gitu kan. Dicoba dulu sebelum. Iya, sebelum menyerah coba dulu. Iya. Yang penting apa-apa coba dulu aja. Iya, coba aja Terus dulu. Selagi itu positif. Iya. Coba aja dulu terus kemudian explore hal yang lainnya gitu. Mungkin Ibu ada pesan buat sobat Spen3 di rumah gimana Bu? Pesannya gitu. Pesan dan kesan. Pesan untuk sobat Spentika. Ini closing nih berarti. Iya, Iya. berarti penutupan ya. Jadi Udah mau ditutup nih. iya. Jadi pesan untuk sobat Spentika nih. Be the best version of yourself. Jadi jadilah versi terbaik dari diri Dirimu kalian sendiri. sendiri gitu ya. Terlepas apapun ya, di sosial media mungkin punya teman yang punya banyak prestasi dan lain sebagainya, tetap pegang komitmen ya Diri bahwa sendiri. menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu lebih baik daripada kita Iya. harus niru-niru orang lain. Boleh sih kita terinspirasi, Iya. boleh sih kita ATM, amati, tiru, terus kemudian dimodifikasi. Iya. Gimana ya untuk diri saya sendiri itu seperti apa? Itu sih, itu kayaknya Gen Z perlu itu sih, be the best version of yourself, menjadi versi Iya. terbaik dari diri sendiri. Iya. Biar kalau dibentak itu nggak melulu langsung nangis gitu. Iya. Iya. Biar lebih tangguh. gitu Iya. ya. Kuat lagi mentalnya Siap. gitu lah. Oke. Ya, gak nyangka ya Van. Udah sampai sini nih. Iya. Saking serunya nih ngobrol-ngobrol asik bareng guru terinspiratif Bu Rizka. Baik Bu Rizka, terima kasih sudah meluangkan waktunya di studio podcast kali ini. Iya. Sama-sama.
Terima kasih Sobat Seventika sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seventikers memberi inspirasi tanpa henti. See you guys and have a nice day all. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.